Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina sholata waz zakata wassiyam wal hajja wal umrata ma'al ihram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, khiyaru ummati yudhahuna wa shiraru ummati la yudhahuna. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat, para hamba-hamba Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada pangkuan alam, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah kita pada siang hari Jumat yang mulia ini, khatib tidak bosan-bosannya mengajak dan menghimbau kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa berusaha, bekerja keras untuk meningkatkan kualitas iman dan kadar takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dalam arti kata takwa yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dengan secara sungguh-sungguh dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dengan secara sungguh-sungguh pula. Yakin dan percayalah, hanya
dengan bekal iman dan takwa itulah kita akan menemukan dan merasakan kebahagiaan hidup, baik di alam dunia yang fana ini, lebih-lebih lagi di negeri akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Tanpa terasa waktu begitu cepatnya berlalu. Pada hari ini kita telah memasuki hari Jumat yang pertama di bulan Zulhijjah. Tepatnya tanggal 4 Zulhijjah tahun 1444 Hijri. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang terakhir, bulan yang ke-12 di dalam kalender Islam. Jadi saat ini kita berada pada hari-hari yang mulia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih 3 sepuluhan di dalam satu tahun. Ada 3 sepuluhan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah 10 hari pertama di bulan Muharram. Di 10 hari pertama tersebut ada keberkahan daripada Yaumi Asyura, yaitu daripada hari ke-10 daripada bulan Muharram. Yang kedua adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di 10 hari terakhir bulan Ramadan ada keberkahan, ada Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan 10 hari yang terakhir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ada apa dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada suatu amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, melainkan amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada hari-hari 10 pertama di bulan Zulhijjah. Apa saja amal soleh yang kita lakukan itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lain atau bulan-bulan yang lain. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berjihad, orang yang berjuang di jalan Allah? Lalu beliau katakan, kecuali orang-orang yang berjuang, yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dengan jiwa raganya, lalu dia berjihad, berjuang di jalan Allah sehingga dia mati di dalam perjuangan tersebut dan dia
tidak kembali pulang, dirinya, hartanya tidak ada yang pulang, maka itu baru sebanding nilainya dengan apa yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan di hari-hari 10 pertama di bulan Zulhijjah? Fa'aksiru, maka perbanyaklah oleh kalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basahkan lisan kita, mulut kita ini komat kami untuk memuji, membesarkan Allah, mensucikan Allah. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah zikir, amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang kedua, amalan apa yang bisa kita lakukan? Kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Kapan itu? Boleh kita lakukan mulai dari hari pertama tanggal 1 Zulhijjah. Apabila kita tidak mampu melaksanakan pada hari itu, maka minimal pada tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjah, hari Tarwiyah dan hari Arafah. Dan apabila kita tidak mampu melaksanakan pada hari itu, minimal pada tanggal 9 Zulhijjah kita berupaya untuk melakukan puasa, yaitu saumu yaumi Arafah, yaitu puasa di hari Arafah. Apa ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang melaksanakan puasa pada hari itu? Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa maqbulatan. Puasa pada hari Arafah itu akan menghapus dosa kita selama 2 tahun. 1 tahun yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 1 tahun ke depan Allah akan ampuni dosa-dosa. Inilah amalan yang kedua yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Dan bagi saudara-saudara kita yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadikan tamu-tamunya Allah, duyufur rahman, mereka menginjakkan kakinya di tanah haram, mereka menyibukkan dirinya untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah haji. Dan puncaknya haji adalah wukuf di padang Arafah. Beruntung, bersyukur saudara-saudara kita yang tahun ini mereka Allah takdirkan untuk menjadi tamunya. Berbahagialah mereka di sana. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa pada tanggal 10 Zulhijjah adalah hari raya Idul Adha, hari raya korban. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkorban. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Allah berikan kita berbagai macam kenikmatan yang apabila kita hitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka tidak akan mampu kita untuk menghitung nikmat tersebut. Maka oleh sebab itu, dirikanlah sholat, kerjakanlah sholat, laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berkorban. Laksanakan sholat dan berkorban. Dan siapa yang membencimu, maka mereka akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi korban ini adalah hukumnya wajib bagi orang yang mampu untuk berkorban. Apa yang kita korbankan, yaitu berupa kambing, hewan binatang, dan termasuk sapi dan sejenisnya. Berapa ukuran kita mampu untuk berkorban hari ini? Apabila kita punya uang lebih kurang 20 atau 30 juta di tangan kita hari ini, maka dianggap kita mampu untuk berkorban. 20 atau 30 juta ada uang kita yang kita simpan di bank hari ini, yang kita simpan di rumah kita, ambil, keluarkan, beli seekor hewan yang paling bagus, yang paling cakep, yang gemuk, yang sehat. Kenapa? Karena korban-korban itu adalah kendaraan kita kelak di yaumil qiyamah. Tak kala manusia ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berkata kepada hamba-hambanya yang beriman, orang-orang yang berkorban, wahai malaikatku, jangan engkau biarkan hambaku berjalan, karena mereka waktu hidup di dunia sudah terbiasa naik kendaraan. Di waktu di dunia kendaraannya adalah motornya, kendaraannya adalah mobilnya, kendaraannya adalah kapal laut, kendaraannya adalah pesawat terbang. Di waktu mereka berada di dalam kandungan ibunya adalah kendaraannya. Di saat dia sudah lahir, kendaraannya adalah pangkuan dan gendongan ibunya. Jangan kau biarkan hambaku berjalan kaki. Naikkan mereka ke atas kendaraannya. Apa kendaraannya? Yaitu hewan-hewan korban yang kita sembelih, yang kita potong di saat kita hidup di dunia. Maka Rasulullah SAW, beliau memuji umatnya, khiyaru ummati yudhahuna wa syiraru ummati la yudhahuna. Sebaik-baiknya umatku adalah orang yang mau berkorban. Sebaik-baiknya umatku adalah orang yang gemar berkorban. Dan seburuk-buruknya umatku adalah orang yang tidak mau berkorban. Sejelek-jeleknya umat Nabi adalah orang yang tidak mau melaksanakan ibadah korban. Oleh karena itu, mumpung Allah masih berikan kesempatan untuk menghirup udara kehidupan di dunia ini, maka hendaklah kita pergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Pergunakan waktu kita, pergunakan harta kita, belanjakan harta kita di jalan Allah. Kenapa? Karena harta yang sudah kita belanjakan, yang sudah kita pergunakan di jalan Allah, maka itulah hakikatnya harta kita yang sebenarnya. Rumah yang mewah, rumah yang bagus, yang kita bersusah payah untuk membuatnya, suatu saat nanti akan kita tinggal. Mobil mewah yang kita beli sekarang ini, suatu saat nanti akan kita tinggalkan.
anak-anak, keluarga yang kita cintai sekarang ini, suatu saat kita akan berpisah dengan mereka. Maka ada 3 yang mengantar jenazah ke dalam kuburnya. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga adalah amalnya. Yang mengiringi, yang mengantar jenazah hari ini ada 3. Yang pertama adalah harta. Harta berupa mobil, berupa kendaraan dan lain sebagainya, itu adalah harta. Yang kedua adalah keluarga, anak-anaknya, teman-temannya, keluarga besarnya ikut mengantar ke kuburannya. Dan yang ketiga adalah amalnya. Keluarga, harta akan kembali pulang, dan yang tetap menemani di alam kubur kita adalah amal kita. Apa yang kita buat semasa hidup kita ini, maka itulah yang akan menemani kita di alam kubur kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Inilah khutbah singkat yang Al-Fakir sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qadiman, faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati
والتابعين ومن تبع التابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان